Mungkin pesan saya kepada Hart Gumai, ya mungkin ya dikaruniai suatu kelebihan dari Tuhan yang mungkin memang tidak dimiliki oleh orang biasa. Pergunakan hal tersebut dengan positif untuk kepentingan orang banyak. Jika kamu tidak menyampaikan hal-hal tersebut dengan baik, hal yang bersifat destruktif, ingat, kamu tuh sudah sama juga mendoakan, karena apa yang kamu ucapkan dari mulut kamu itu merupakan doa. Masa iya sih kamu mau mendoakan orang yang tidak kamu kenal rumah tangganya hancur, berpisah, ekonominya nggak baik? Masa itu sih doa kamu? Mereka memiliki orang tua. Bagaimana perasaan orang tua mendengar anaknya diramal seperti itu? Coba bayangkan. Bener. Sakit hati nggak? Sakit hati, Bang. Misalnya ya, ini misalnya ya. Bisa nggak kira-kira Hart Gumai itu meramal kira-kira dia bakal berurusan dengan hukum nggak ke depan? Enak nggak sih kalau dibilang? Ini rame nih, udah transfer, waiting list, nggak dibalas, akhirnya komen itu gimana? Begini. Wah, itu bisa kategorinya pidana itu mah. Pidana kalau yang ini ya, bener ya. Tapi kalau sampai ada yang udah ditransfer terus kagak dilakukan kah jasanya dan sebagainya, itu ya lebih ke arah, ya harus diselesaikan lah. Iya, nipu lah udah. Biar juga kan. Bola panas ke diri sendiri kan. Iya bener juga, Bang. Sebagai seorang spiritualis juga nih. Kalau secara eksplisit mungkin Suhu bisa melihat bahwa benar gak sih Hart Gumai punya kemampuan meramal? Nah, diketawain. Pertama mungkin tanpa mengurangi rasa hormat lah. Bagi saya ya, lihat dari tindak tanduk dan laku ucapnya dulu deh. Kalau masalah kemampuan atau enggak, simple to say-nya begini. Ya udah, kamu terawang saya aja, ada duit berapa duit di dompet saya. Berat. Secara langsung berat menantang ngetes ilmunya atau gimana nih? Ya saya sih nggak masalah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Alright, kemarin ini kan kita sudah mereaction di part yang pertama. Mungkin banyak poin-poinnya ya. Kalian sudah dengar semuanya. Sekarang kita akan lanjut di part yang kedua. Tapi by the way, kita sorry banget, kita harus di mobil teman-teman, dan ini sedikit berisik ya. Orang harap maklum karena kita berada di luar kota. Kebetulan gue lagi di Karawang, teman-teman ya. Di part yang kedua ini menurut gue ini momen-momennya sangat panas sekali ya. Semakin kesini makin panas guys. Ini luar biasa sekali ya. Full video kalian bisa nonton di Ganjil Misteri teman-teman. Langsung aja kita menuju TKP and play. Pilihan kita lagi. Balik lagi kebijaksanaan kan. Etiknya gimana? Karena apapun yang terjadi itu semua kembali lagi ke personal choice kamu. Ke pilihan pribadi kamu. Gitu loh. Kamu harus berbijaksana lah sebelum mengeluarkan sebuah lontaran kata di depan umum. Bahkan sebenarnya secara etik sekalipun, di depan orang yang minta sekalipun, itu tetap harus ada etikanya lah. Harus ada ya susunan kata-katanya dan sebagainya. Jangan sampai orang yang datang ke tempat kamu misalnya ya, dia pulang dari tempat kamu bukannya malah lebih manusiawi, malah lebih ketakutan. Itu gimana? Oh, ini bahasa memanusiakan ini luar biasa nih. Bapak spiritualis. Ya, ini luar biasa, Bang. Pulang dari tempat itu atau ketemu setelah mendengarkan informasi dari sosok itu misalnya, pulang-pulang seperti ada semangat itu kan jauh lebih bagus ya. Tapi bukan pulang kayak ngedown gitu ya. Ini yang gue tunggu-tunggu nih. Lanjut lagi. Oke. Dalam cuplikan-cuplikan ataupun rekaman full bahwa menyampaikan akan begini, kehidupan rumah tangganya akan seperti ini, keadaan ekonomi akan menurun. Jadi yang disorotin itunya, Mas. Bukan masalah si Bilar menganggap bahwa ini benar maka dia harus bereaksi, tidak seperti itu. Masih baik loh seperti itu. Kalau tiba-tiba langsung ngambil proses jalur hukum, sekarang tanya, dan saya balikin ke Hart Gumai. Misalnya ya, ini misalnya ya. Bisa nggak kira-kira Hart Gumai itu meramal kira-kira dia bakal berurusan dengan hukum nggak ke depan? Enak nggak sih kalau coba diramalkan Bang Gumai ya, barangkali Bang Gumai bisa meramalkan suatu saat nggak berurusan dengan hukum misalnya, atau bisa nggak gue berurusan dengan hukum, minimal kan bisa ngindarin. Coba ramalkan, jangan sampai ada alasan gue nggak bisa ngeramal diri gue sendiri. Curang namanya itu. Itu pasti akan menjadi membuat seseorang tuh merasa kayak was-was, kan nggak enak begitu. Nah, sama dengan konteks ini. Jadi jangan
jangan digeser bahwa kalau misalnya Rizky Bilar disindir apa diramal seperti itu oleh Hart Gumai akan memberikan reaksi. Ya, menurut saya jangankan Rizky Bilar, kalau saya diramal seperti itu udah tak cecer itu orang. Masuk begitu. Tiba-tiba kamu mengeluarkan statement seperti itu, mau ngapain? Iya benar, mau ngapain? Pedas ya? Rangkuman. Ini ntar ini part 2 nih makin pedas nih guys ya. Makin pedas ya. Kalau kemarin di part 1 masih lumayan adem lah menurut gue, tapi di part kedua ini bener-bener bikin gimana gitu ya. Kali ini pakai AC, wah tiba-tiba gerah gitu ya. Iya. Lanjut. Yang abang pegang ini, yang tadi abang utarakan ini, apakah ini bisa terjerat dalam pidana atau enggak? Oke. Ini kalau kita bicara perspektif hukum ya, ini kan ada kalimat-kalimat yang disebutkan ya. Saya ini terlalu banyak mas. Iya. Mungkin kita ambil sampling ya. Tadi ya, saya sudah sebutkan. Di sini disebutkan, aku mendoakan yang terbaik untuk Lesti Kejora, tapi yang aku lihat adanya perpisahan misalnya. Mungkin kita bisa mengacu ke dalam videonya. Pasal 545 KUHP, di mana barang siapa yang menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan tindak pidana. Itu sudah diatur di dalam pasal 545 KUHP. Dan akan dilaporin, Bang. Wah, ini spesial ganjil aja nih. Jangan. Melapor itu urusannya Rizky Bilar. Saya tidak menyebut bahwa akan kita proses, akan kita bagaimana, itu tidak di sini ranahnya. Akan kita proses. Enggak. Itu ranahnya bukan di sini. Itu hanya sampling aja. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari host, kira-kira dengan bukti-bukti seperti itu, apakah ini bisa dilaporkan? Sebetulnya bisa, katanya ya. Tapi urusan lapor-melapor kan bukan urusannya beliau. Dia kan hanya mendampingi ya, sebagai kuasa hukum mungkin atau pengacara. Mungkin lebih ke apa ya? Ini mungkin lebih urusannya ke Bang Bilar kali ya. Paling tidak kan dengan podcast ini ya Bang Gumai kan bisa melihat gitu kan. Ya paling nggak bikin dia gerah lah. AC hidupin bang, bodrek udah, tambahin bang, Poldamik ya, biar nyeri hulunya rada hilang. Nah, Oke. Bicara soal etika spiritualis nih. Apakah itu menjadi suatu etika juga jika spiritualis memasang tarif dalam membantu ngeramal itu? Kalau masalah tarif itu balik lagi ke sisi profesionalisme ya. Alright. Kembali lagi, saya tidak mau atau saya tidak akan pernah membatasi untuk seseorang dalam mencari kehidupannya. Betul. Gitu kan? Ya itu masing-masing kan lebih profesionalisme lah. Ya jika kalau memang sang pemintanya menginginkan untuk ya katakan diramal kah, didoakan kah, atau dan sebagainya, diritualkan kah, ya itu balik lagi ke kesepakatan bersama kan. Iya. Ini juga jangan sampai kita berpikir bahwa namanya sang peminta mungkin meminta tolongkan sesuatu, berarti kan ada sebuah ya jasa kan dalam hal tersebut kan. Ya wajar loh dihargai, itu wajar lah maksud saya. Oke. Udah transfer waiting list nggak dibalas, akhirnya komen tuh gitu. Begini. Ini repot ini. Ini apa nih bacaannya? Kamu bisa apa nih? Apa nih? Aduh. Taruh dulu. Nih jujur ya, karena handphone gua jauh. Oke, gua mau baca dulu nih guys, apa nih ya? Kamu bisa konsul di chat atau WhatsApp dengan Hart Gumai info WA. Oke, terus di sini ada apa ya? 200.000 BWA. Oh, ini mungkin tarif kali ya. Oke, ini ada jumlah tarif. Jadi gini nih, mungkin dia pasang iklan. Barangkali siapa ada yang mau berkonsultasi ya ke kita. Misalnya gue peramal nih, contoh nih guys ya. Ini bayangkan gue jadi peramal gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang ingin diramalkan ya, masa depan, masa terbelakang, dan masa akan sudah terlewati.
Atau mungkin buat kalian para jomblo yang mungkin selama ini sudah terlalu lama menjomblo, Anda ingin diramalkan masa depan kalian, apakah kalian akan punya pasangan dalam waktu dekat atau jangka panjang, misalnya gitu. Maka silakan chat me di WA, silakan di nomor ini, misal gitu kan. Untuk tarif, bukan nggak ngomongin tarif biasanya tuh, nggak ngomongin tarif kalau di iklan. Tapi kalau udah melalui WA biasanya tuh baru tuh, ya mungkin. Bukan saya tahu ya, nggak kebayang. Maksudnya kebayangannya mungkin kayak gitu kali ya olah TKP-nya. Iya. Oke. Namanya sang peminta mungkin meminta tolongkan sesuatu, berarti kan ada sebuah ya jasa kan dalam hal tersebut kan. Ya wajar loh dihargai. Itu wajar lah maksud saya. Ini rame nih, udah transfer, waiting list nggak dibalas, akhirnya komen itu gimana? Begini. Wah, itu bisa kategorinya pidana itu mah. Pidana kalau yang ini ya bener ya. Kalau ke arah sana ya itu nanti bisa dikonfrontir lah ke pihak beliaunya lah istilahnya. Ya karena bagi saya akan lebih baik kan kalau ada miss seperti itu ya cobalah diselesaikan gitu. Ini beda cerita. Kalau namanya profesionalisme ya kamu dapat sebuah penghargaan kah dari sang klien kah, itu wajar. Iya betul. Tapi kalau sampai ada yang udah ditransfer terus kagak dilakukan kah jasanya dan sebagainya, itu ya nipu. Lebih ke ya harus diselesaikan lah. Iya, nipu lah udah. Liar juga kan. Bola panas ke diri sendiri kan. Iya bener juga Bang. Seorang spiritualis juga nih. Dan abang ini luar biasa loh. Jelaskan bahwa di kehidupan ini harus ada adab dan etika bagi seorang. Dia nggak ternyata, nah ini baru ketahuan nih ya kan. Ternyata kan punya hal atau masalah tuh. Yang ini nih, ini ya udah ditransfer duitnya kagak diramal-ramal. Mungkin karena 200.000 ya jadi kecil kali ya. Barusan Bang Bilar kemarin bikin story itu ya. 200.000, ayo siapa yang bisa saya ramalkan. Iya, bercanda. Aduh, gue pikir adem-adem aja, ternyata banyak masalahnya ya. Dengan kliennya sendiri lagi. Iya. Jomblo, buruan tuh, ya. Mau diramal nggak tuh, ya. Para jomblo nih, mendingan. Liar juga kan, bola panas ke diri sendiri kan. Dan Sucung kan sebagai seorang spiritualis juga nih. Dan tadi Sucung juga menjelaskan bahwa di kehidupan ini harus ada adab dan etika bagi seseorang manapun gitu. Itu salah satu ritual. Dan ada nggak sih hukuman ketika untuk kita menyimbangkan soal adab dari para kalangan spiritual melihat ada satu oknum spiritual yang melakukan yang kurang melenceng dalam adab etikanya itu? Begini, misalnya jikalau atau andaikan kita tidak tergabung dalam sebuah wadah ya yang sama, misalnya seperti itu kasusnya, ya paling ya kita mengingatkan secara kawan ke kawan atau brother to brother lah istilahnya. Ya tapi kalau dalam satu wadah ya mungkin nanti bisa dipanggil terlebih dahulu loh, nanti kita ajak bicara kah dan sebagainya. Ya kalau memang udah terlalu parah ya mungkin saja bisa diberikan sebuah sanksi kan, tergantung sikonnya juga gitu. Tapi ini semua sebenarnya berlaku ke siapapun, ke saya sekalipun juga sebenarnya harusnya begitu gitu loh. Ya ini PR bersama lah, harus kita berbenah diri lah. Wow. Orang kalau mau bicara mencari eksistensi, mencari panggung ya, gitu ya. Ya panggung bener nih. Memang orang seperti itu. Ya, saya kalau ditanya apakah itu maksud dan tujuan dari seorang Hart Gumai, jawabannya saya nggak tahu, karena yang tahu hanya dia kan. Tetapi ya, kalau saya lihat dari sedikit dari pola-pola yang dilakukan, mungkin memang mengarah ke sana. Saya nggak tahu juga apakah benar atau enggak, karena yang tahu kan cuma dia ya. Gitu. Apakah dia bertujuan untuk mencari sensasi agar rame, atau memang dia udah pasti Bang itu memang baik, pengen mengingatkan, kan kadang-kadang mengeluarkan statement seperti itu ya, baik maksudnya itu untuk mengingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan normanya, tetapi tidak dengan begitu bahasa yang disampaikan kalau memang niatnya dia untuk mengingatkan. Boleh loh kalau mau mengingatkan itu, memang kalau secara saya melihat pribadi ya saya hubungi langsung lah gitu. Hubungin Bang, ini saya melihat kondisi, kan tadi saya sudah jelaskan juga di awal ya. Saya melihat kondisinya itu seperti ini.
saya cuma bisa mendoakan abang. Nah, tidak perlu di depan kamera kemudian menyebutkan hal-hal yang destruktif tadi. Positif lah ya, biar doanya nyampe. Berteman dengan Bilar juga nih. Kalau bicara seorang antar teman-teman tuh gimana sih Bilar melihat reaksi ini? Nggak ada sih, semuanya baik-baik aja. Bahkan kayaknya nggak dibahas sih. Nggak ada pembahasan mengenai hal ini sih. Iya. Ya, Nggak paling, ada bener. Ya bercanda-bercanda aja, ketawa-ketawa. Ya sebatas itu ya, mungkin beranggapan bahwa ini mungkin hanya Iya. Sambil lalu intermezzo dan nggak ada ambil pusing ya. bahan ini aja, bahan ketawaan aja kali ya, bahan lucu-lucuan aja kali. Nggak ada ambil pusing, tau-tau dari Polres aja gitu bang. Ngeri kali. Ngeri kali. Oke. Kembali ke dunia spiritual ya. Sebagai seorang spiritualis juga nih. Kalau secara eksplisit mungkin Su bisa melihat bahwa benar gak sih Hart Gumai punya kemampuan meramal? Nah, Yang pertama diketawain. mungkin tanpa mengurangi rasa hormat lah. Iya. Bener. Saya Ini gua sekali lagi saya tekankan dulu gini. Oke. Apa iya zaman dulu leluhur kita seperti ini? Yang dimana kita ketahui mungkin leluhur kita dulu mempunyai kemampuan-kemampuan seperti ini. Pasti harus ada etikanya kan, ada adab dan akhlaknya kan, goodwill ataupun kebijaksanaannya kan. Ya, bagi saya ya, lihat dari tindak tanduk dan laku ucapnya dulu deh. Kalau masalah kemampuan atau enggak, simple to say-nya begini. Ya udah kamu terawang saya aja, ada berapa duit di dompet saya. Berat. Secara langsung Berat. menantang ngetes ilmunya atau gimana nih? Ya saya sih nggak masalah. Wow. Sama masalahkan itu, Wow. mau terawang ya terawang nih berapa duit di dompet saya. Wow. Apa mesti cara begitu? Pertanyaan begitu lagi. Karena ini etik. Etik. Oke. Gitu. Ya kalau kita berbicara etik ya kita selesaikan lah, brother to brother. Kapan kita mau Nah, ketemuan? lo ini Bang Gumbai ditantang tuh. Kalau emang Anda bisa meramal dan menerawang, coba cek tuh dompetnya abang kita yang ada berapa? Gitu. Ada berapa puluh juta yang ada di dompet? Masuk ATM gini. Ayo lo, ya kan? Langsung dites, ya, sama spiritualis gitu. Karena kalau bicara soal adab tuh adab, etika zaman leluhur mungkin ya. Yang namanya orang sakti, orang hebat itu tidak pernah dipublikasikan sih. Betul banget, maksud tujuan yang abang itu ngomong tuh sebetulnya ke arah sana. Ya. Di mana-mana zamannya kita zaman dulu, nenek moyang kita dulu, orang sakti, orang hebat itu nggak pernah terpublikasi, guys. Itu tertutup malah menurut gue. Susah dicari. Ini kayaknya sengaja banget gitu ya. Emang iya sih. Emang harus mungkin dengan kejadian ini bener loh, bener-bener banget ya. Menurut pengacara juga bener banget. Menurut spiritualis juga bener banget. Ya paling enggak ini harus dibenahi gitu supaya nggak terlalu barbar sih menurut gue. Bukan barbar reaction, terlalu barbar dalam begitulah mungkin meramalkan gitu kan ya. Aduh, ditantang tuh isi dompet. Dicek. Nah, Sucung, mungkin terakhir nih. Sebenarnya ada nggak sih bagi seorang spiritualis dalam melakukan mekanismenya meramal yang beretika dan beradab itu seperti apa sih? Ada? Kalau ditanya memang mekanismenya yang beretika beradab itu ada. Kalau kita mengacu kepada paham-paham keleluhuran ya, ataupun dari ya serat-serat kuno dan sebagainya yang mengacu pada kejadian-kejadian seperti ini itu ada. Misalnya akan lebih baik kalau simbolika gitu, itu pertama, mungkin simbolik. Jadi nggak langsung ditelan mentah-mentah gitu loh. Karena ini kan kamu utarakan di publik kan, masalahnya. Terus yang kedua adalah kalau bisa lebih ke arah sifatnya membangun. Nah, itu positif. Konstruktif. Gitu. Benar, Bang. Tapi kalau emang kelihatannya jelek itu gimana? Itu kembali lagi. Jikalau misalnya nanti di kedepannya kamu ada panggilan dari orangnya tersebut, baru kamu bicarakan secara private. Ini kita berbicara etika di depan umum dulu. Ya akan lebih baik kan kalau simbolik dulu loh. Atau yang berbau. Dulu ya. Ya begini. Akan lebih baik kalau kamu minta izin dan dapat izin. Tapi kan situasional kondisional juga. Kalau misalnya nanti diminta oleh stasiun TV dan sebagainya, ya itu situasional kondisional lah. Tapi secara etika sekalipun, sekali lagi saya katakan akan lebih baik kamu pilih dulu. Ya mungkin kamu bisa simbolkan kah? Terus yang berbau atau berunsur positif kah? Konstruktif kah? Gitu loh.
Itu kan semua balik lagi personal choice kita kan. Karena ada kebijaksanaan tadi kan, goodwill tadi Goodwill. kan. Atau etik tadi kan. Sebagai adab akhlaknya kamu kan. Gitu loh. Makanya saya selalu berkaca, ya saya nggak pernah menampik cara-cara keleluhuran seperti ini. Tapi kalau dipertanyakan kembali, apa iya leluhur kita zaman dulu seperti ini? Enggak. Itu lagi loh kembalinya lagi kan, pertanyaannya lagi. Karena kita banyak sekali bisa mengambil rujukan-rujukan juga. Gitu, secara keleluhuran. Tapi ya, saya merasa dan meyakini nggak mungkin leluhur saya begini. Barbar banget, leluhur barbar begitu kagak ada. Sombong ya kan. Setahu yakin banget 100%. Giliran bener, ramalannya bener. Giliran salah, ya namanya juga ramalan. Buset tuh kagak adil banget lu. Kalau bener dagung-ngagungin, kalau salah dibilang meleset, sampai dasarnya pada. Aduh, ramalan kok dipercaya, gua marah. Dan kalau emang pernyataan Hart Gumai ingin menyampaikan pesan apapun harusnya sih izin dulu baru ngomong ke publik bang ya, kalau dari pandangan hukum ya seharusnya etika bukan hukum kita bicara etika hukum lagi, memang seharusnya seperti itu kan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa memang di dalam undang-undang hukum pidana kita kan memang sudah mengatur mengenai hal tersebut. Ketika seseorang menyampaikan ya kan, ini bahasanya ya, barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan ataupun penafsiran impian ya, itu kan diancam dengan ancaman pidana. Namun apabila tidak dapat dibuktikan hasil ramalannya sendiri pun nanti bisa dapat dikategorikan sebagai fitnah, seperti itu. Dan apabila itu hal disampaikan melalui media elektronik, dikenakan juga dengan yang namanya undang-undang ITE. Itu memang mengatur. Banyak banget ya undang-undangnya. Banyak banget guys. Cukup menarik nih bang. Ya, saya izin satu penutup lah. Mungkin yang saya bisa tutup seperti ini. Oke bang, ngomong bang. Saya akui diri saya pun juga tidak sempurna. Betul. Tapi seenggaknya kita mau coba untuk menggali agar di kedepannya lebih baik lagi gitu. Karena kita ini selalu tetap berlandaskan kearifan-kearifan lokal dan keluhuran kita kan. Ya sekali lagi, adab akhlak didahulukan. Ilmu tanpa adab dan akhlak sama dengan nol besar. Itu rumusan dasar saya. Dan saya rasa ini bukan kesalahan salah satu pihak saja ya, tapi ini PR kita semua. Secara pribadi ataupun secara keorganisasian. Udah saatnya kita duduk bersama, berbenah diri. Kita rumuskan kembali ke depannya mau seperti apa. Itu aja sebenarnya. Ajak duduk tuh bang. Kalau mungkin dari abang mah, untuk mengakhiri perbincangan ini. Ayo bang Gumai. Ada yang pesan disampaikan? Mungkin pesan saya kepada Hart Gumai, ketika kamu pesan nih bang, dikaruniai, ya mungkin ya, dikaruniai suatu kelebihan dari Tuhan yang mungkin memang tidak dimiliki oleh orang biasa, pergunakan hal tersebut dengan positif. Hal yang membangunlah yang disampaikan untuk kepentingan orang banyak. Hal-hal yang baik yang disampaikan. Tuh pesannya tuh. Karena balik lagi, ketika kamu tidak menyampaikan hal-hal tersebut dengan baik, hal yang bersifat destruktif, ingat, kamu tuh sudah sama juga mendoakan. Karena apa yang kamu ucapkan dari mulut kamu itu merupakan doa. Bagi saya ya, doa. Masa iya sih kamu mau mendoakan orang yang tidak kamu kenal, rumah tangganya hancur, berpisah, ekonominya nggak baik? Masa itu sih doa kamu? Kan nggak seperti itu, ya kan? Kemudian ingat, Rizky Bilar, Lesti, mereka memiliki keluarga. Mereka memiliki orang tua. Bagaimana perasaan orang tua mendengar anaknya diramal seperti itu? Coba bayangkan. Bener. Sakit hati, sakit hati bang. Mereka orang tua mendoakan yang baik agar rumah tangganya Rizky Bilar, Lesti bisa langgeng sampai kakek nenek. Tetapi ada seorang peramal tiba-tiba meramal, wah kehidupan rumah tangganya akan dipenuhi dengan ini, stres, itu. Bang. Hal destruktif yang disampaikan. Sedih nggak? Sedih nggak itu sebagai orang tua mendengar anaknya diramal seperti itu? Siapapun pasti tidak akan suka. Jadi balik lagi pesan saya, kedepannya coba bisa menyampaikan hal-hal yang lebih positif. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Keren banget ya. Ini pesan dari Bapak Sadrak untuk Hart Gumai ya. Ini pesannya sebetulnya positif loh. Serius. Nggak ada unsur-unsur yang kayak gimana, memojokkan atau gimana. Menurut gue pesan dari sosok Pak Sadrak ya, pakar hukum atau mungkin juga praktisi hukum, lawyer, pengacara ya,
Itu menurut gue pesannya positif banget. Nggak ada pesannya hati-hati lo, jangan lama-lama laser lagi lo. Kagak ngomong begitu. Pesannya positif, artinya universal, adab dan etikanya. Dan ini juga judulnya udah diganti nih di part yang kedua nih gue. Padahal masih satu video yang sama, tapi judulnya udah diganti. Seperti inilah etika hukum dan adab leluhur yang dipertanyakan oleh Si Bilar Kepramal ya. Kalau kemarin tuh ada bahasa dendam nih, sekarang udah dirubah ya. Cuman tadi ada satu statement tuh dites. Kalau memang ada sakti, kalau memang ada bisa punya ilmu kanuragan, cek dompet saya isinya berapa tuh PR begitu, men. Ramal tuh dompet ada berapa? Dompet gua deh. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak. Semoga terhibur, semoga bisa memberikan informasi, semoga juga banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil dari podcast ini, terutama di podcastnya Ganjil Misteri teman-teman ya. Gua udah diri pamit, mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Gua hanya reaction ya, sekali lagi. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.